sedang bersuci. Layak kebalullahu salatan bighairi tuhulin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi tanhalu bihil uwaru wa tanfaridu bihil quramu wa tukada bihil qamaidu wa tu'maru bihil ghaibu wa husnawatini wa yustasqa ghamamun biwadil qari wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Ya Allah, Tuhan kami, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terurai dengan berkahnya segala macam permulaan dilepaskan dari segala kesusahan, ditunaikan segala macam hajat, tercapai segala keinginan dan husnul khotimah, dicurahkan rahmat dengan berkah pribadinya yang mulia, kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna itu semoga Engkau limpahkan juga kepada para keluarga dan
acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam wa alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami takzimi Al-Ustadz Haji Mahmud Kiam SAG MSI, yang kami hormati Camat Ternate Utara Bapak Ma'rus Ishak SA, yang kami hormati Lurah Tafure Bapak M. Rizal Bombay SIP, yang kami muliakan Bapak Imam Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Kelurahan Tafure, yang kami banggakan Ketua Panitia Acara Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah beserta Ibu-Ibu Majelis Ta'lim Nurul Komariah, dan kami banggakan Ketua Pemuda Kelurahan Tafure. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul dan bersilaturahmi di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang berbahagia, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Pembukaan sebagai acara pertama. Acara kedua, lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Laporan Ketua Panitia sebagai acara ketiga. Acara keempat, senandung sholawat Jibril. Acara kelima, kata sambutan. Hikmah Isra Mi'raj sebagai acara keenam. Acara ketujuh, doa. Acara ke-8, pembahagian hadiah pada juara lomba Islami. Dan penutup sebagai acara terakhir. Melalui rangkaian acara ini, marilah sama-sama kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Sukma Linda dan sari tilawah oleh Saudari Suci Yurianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا.
godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar, maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya Diamu adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga keberkahan dan magfirahnya terlimpahkan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia. Kepada Ibu, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Ternate Utara, yang kami hormati Al Ustadz Haji Mahmud Julkiram
M. Hairudin SAG MSI. Yang terhormat Bapak Lurah Tafure, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kami hormati, serta tak lupa pula para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan taufiknya jualah sehingga pada malam ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Tujuan kami untuk melaksanakan kegiatan ini untuk mengenang perjalanan luar biasa yang dilakukan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk menanamkan nilai-nilai religius dan diharapkan mampu menambah keimanan kita baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi para donatur yang telah memberikan sebagian rizkinya, baik itu berupa uang maupun sumbangan makanan yang disajikan pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dan sedekah Bapak Ibu sekalian dengan pahala yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, sebagai ketua panitia, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, dan tak lupa pula pada pemuda yang telah membantu kami dan segenap panitia. Terima kasih juga atas kerja kerasnya serta tenaga yang telah dikerahkan demi terselenggaranya acara ini, sehingga acara ini dapat terwujud. Semoga dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti jerih payah semua pihak, dan khususnya pada ibu-ibu majelis taklim Nurul Kamariyah dengan pahala yang sebesar-besarnya dan menjadi bekal di akhir kelak. Amin. Acara ini juga akan diisi dengan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Mohon kiranya kita semua dapat mendengarkan ceramah tersebut dengan seksama dan dengan hikmat, agar kita dapat mengambil hikmah dari ceramah tersebut serta mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Sebelum saya akhiri, saya mewakili seluruh panitia penyelenggara memohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Semuanya itu kehilapan kami yang tidak kami sengaja. Kami pun bersedia menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya agar lebih baik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Qamariyah Kelurahan Tafuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سلام
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Haji Ilkiram Mahmud. Beliau juga sebagai Jokowi Kesultanan Ternate. Yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate yang sempat hadir juga. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Ternate yang sempat hadir juga pada malam hari ini. Yang saya hormati Lurah Tafude beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Isra Miraj Kelurahan Tafude. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya cintai. Bapak Sema Yesunur ya Sefinda Ali Siduhutu yang Sema telah hutu nanya pengareto buka serasai. Pertama-tama dan yang paling utama sebagai umat yang beragama, saya mengajak para kita sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya sehingga pada malam hari ini walaupun cuaca ekstrim hujan, tapi kita masih punya semangat dalam rangka menghadiri acara perayaan Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW 1443 Hijriah Masehi 2022 Masehi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengawali sebutan ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu majelis taklim Kelurahan Tafude dengan semangat menggagas sehingga terselenggaranya acara pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita bicara tentang Isra Miraj, tentunya babnya adalah Bapak Ustadz yang pada malam hari ini akan beliau membedah perjalanan Isra Miraj. Oleh karena itu saya tidak perlu panjang lebar, yang sebentar nanti akan dibedah oleh Ustadz kita. Kemudian sesuai dengan tema yang diangkat pada malam hari ini, maka saya mengajak kepada kita sekalian, marilah kita ramaikan, kita makmurkan masjid dan melaksanakan syariat Islam lainnya. Barangkali saya tidak berpanjang lebar, sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala atensi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang kami hormati, dalam suasana kekeluargaan dan silaturahmi, marilah kita ikuti hikmah Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW oleh Al-Ustaz. Kepada Bapak dengan segala takzim disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Ternate, yang saya hormati Kadis Kebudayaan Kota Ternate, yang saya hormati Bapak Camat Ternate Utara, yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Tafude, yang saya hormati
Ibu Ketua beserta anggota Majelis Taklim Nurul Komariah Ternate, yang saya hormati Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat di lingkungan Kelurahan Kapure, para hadirin dan adik-adik yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tak dapat dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru semangat. Biar hujan besar, tapi suara salam harus lebih besar dari suara hujan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sang penguasa alam semesta, atas segala rahmat dan inayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini sekalipun dalam suasana diguyur hujan tidak membuat semangat kita kendor, tetapi kita tetap berada di bawah tenda, walaupun sebentar nanti mungkin banjir dia akan masuk di dalam dari pelan-pelan. Tapi insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini, yakin dan percaya setiap langkah kaki Bapak dan Ibu ke tempat ini akan dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hadiri saat ini di majelis ilmu untuk memperingati perjalanan Isra wal Mi'raj Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022 Masehi. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda Rasul Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di atas persada bumi ini. Kita hanya bisa berharap, berdoa, bermohon, meminta kepada Allah semoga di penghujung kehidupan kita lidah ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di suara ini dapat dengar katakan? Betul. Demi Allah. Alhamdulillah. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj, maka tentunya berbicara tentang kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melakukan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Rasulullah. Kemudian dari Masjidil Aqsa menaikkan sampai di Sidratul Muntaha untuk menerima perintah ibadah salat. Allah menggunakan kalimat Subhana, Maha Suci, sebuah kalimat ta'ajjub. Di dalam Al-Quran tidak semua hal-hal yang besar yang Allah ciptakan menggunakan kalimat ta'ajjub. Ketika Nabi Musa membelah Laut Merah, di sana Allah tidak menjelaskan dengan kalimat ta'ajjub.
ketika Nabi Nuh umatnya ditenggelamkan oleh Allah dengan kebesaran dan izin Allah, Allah tidak menggunakan kalimat ta'ajjub. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj, Allah menggunakan kalimat subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika sebuah kalimat di depannya ada kalimat ta'ajjub, maka kejadian setelah itu pasti kejadian yang sangat luar biasa. Dan itulah perjalanan Isra wal Mi'raj. Rasulullah bukan berjalan, tetapi Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Dilakukan dalam perjalanan lailan, setengah malam atau sepertiga malam. Secara logika manusia tidak mungkin apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi persoalannya bukan Rasulullah yang berjalan, tetapi Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah contoh kecil, kalau hari ini saya kasih contoh saja ya, Pak Camat kebetulan pergi Jakarta, ada dapat tugas. Pak Camat berangkat pergi Jakarta, pagi-pagi naik pesawat, begitu pakai jaket, di dalam jaket itu ada semut. Begitu sampai berangkat pagi hari ini, sampai Jakarta urusan 1 hari, Pak Camat balik lagi, besok pagi sudah tiba di Ternate. Ternyata semut yang tadi ikut, Pak Camat kasih taruh jaket, semut dia keluar, dia lihat, bilang, ini macam bukan di Ternate, bukan di Tafuret ya. Bagaimana kok ada Monas? Perasaan Tafuret terhadap Monas. Oh, ini Jakarta. Dia lihat itu bagaimana gedung-gedung bertingkat pencakar langit. Begitu Pak Camat datang, semut cepat-cepat naik masuk dalam Kopoje lagi. Pak Camat siap-siap pulang sampai ke Ternate. Begitu sampai di Ternate, semut dia keluar, dia turun, dia panggil, ya masyarakat semut, wahai sekalian kaum semut, keluarlah. Semut keluar, dia bilang, saya mau bercerita. Bagaimana? Tadi saya pergi Jakarta, kalau hari saya berangkat Jakarta, saya sudah tiba di sini. Dia bilang, itu bicara foya, bagaimana mungkin semut pergi Jakarta? Ini ngana berjalan dari sini pergi bandara saja, ngana berjalan pergi 1 tahun berurusan tuh. Bagaimana hari ini ngana pergi Jakarta malam ini, pengangkat kalamari pulang hari ini. Ternyata kalau kita berpikir secara logika manusia, semut tidak berangkat, tetapi semut diberangkatkan. Semut tidak berangkat ke Jakarta, tapi semut naik di atas jaketnya Pak Camat. Begitulah Rasulullah diperjalankan oleh Allah naik burak yang sekali tebas sayapnya itu sampai akhir mata kita memandang. Dan itu yang dilakukan oleh Allah kepada Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika orang berbicara Rasulullah naik Mi'raj dari langit pertama, 2, 3 sampai 7 bahkan sampai Sidratul Muntaha, orang-orang tidak percaya. Tetapi hari ini orang melihat bagaimana jet yang begitu cepat, lebih cepat dari suara kita. Bagaimana orang melihat ketika sekarang ini Apollo naik sampai ke bulan, lalu apa yang mustahil? Ternyata apa yang dilakukan oleh Allah kepada Rasulullah, hari ini semua itu mulai terbukti. Tapi saya tidak membahas tentang perjalanan Isra wal Mi'raj, tetapi saya membahas tentang apa yang Allah berikan kepada Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Kalau kita membahas sedikit tentang perjalanan Isra wal Mi'raj dengan kearifan lokal budaya masyarakat Maluku Kieraha, tidak akan bisa dipisahkan. Kemarin orang lihat, bahkan sering orang lihat, orang punya negeri ini ada sebuah ritual yang sekarang orang lakukan. Ritual itu bernama Kolorikie. Pernah dengar? Pasti tahu, orang Ternate tidak mungkin tidak tahu. Ada kegiatan ritual yang dilakukan yang bernama kegiatan Kolorikie, Motengolo, yang lewat lautan, di mana setiap kita berjalan ada tempat-tempat keramat, berhenti di situ, orang baca doa. Setelah itu jalan lagi, berhenti baca doa, jalan lagi, berhenti baca doa di tempat-tempat keramat seperti itu. Kemudian kita kembali, berakhir dimulai depan Kedaton dan berakhir depan Kedaton. Perjalanan Kolorikie ini sama dengan perjalanan Isra
perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan Rasulullah sampai satu tempat, Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, turunlah engkau salat sunat 2 rakaat di tempat ini." Rasulullah turun melakukan salat. Setelah melakukan salat 2 rakaat, Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, tempat apa ini?" Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, tempat itu bernama Taibah, tempat di mana nanti engkau melakukan hijrah, tempat di mana nanti engkau mengembangkan Islam, tempat di mana nanti engkau dikuburkan nanti di tempat ini." Tempat yang bernama Taibah itu sekarang bernama Madinatul Munawwarah. Setelah itu melakukan perjalanan lagi sampai satu tempat, Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, turunlah engkau melakukan sholat di tempat ini." Turunlah Rasulullah melakukan sholat sunnah di tempat itu. Selesai sholat, Rasulullah mengatakan, "Ya Jibril, tempat apa ini?" Jibril mengatakan, "Ini adalah Bukit Tursina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Jalan lagi sampai satu tempat, Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, turunlah engkau salat di tempat ini." Rasulullah pun turun salat 2 rakaat. Setelah itu naik lagi, ditanyakan oleh Rasulullah, "Ya Jibril, tempat apa ini?" Jibril mengatakan, "Ini adalah Baitul Lahmi." Kalau orang sekarang tidak menunjuk Baitul Lahmi, yang kita kenal dengan nama Bethlehem. Bethlehem itu asal kata dari bahasa Arab Baitul Lahmi, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Dilakukan sholat lagi sampai Rasulullah tiba di Baitul Maqdis, lalu kumpullah bersama para nabi-nabi yang telah meninggal, lalu melakukan sholat dan dipimpin oleh Rasulullah SAW. Inilah perjalanan kronologi yang dilakukan oleh kita masyarakat Maluku Utara, khususnya di Ternate. Perjalanan horizontal di mana kita mendapatkan tempat-tempat di mana kita berdoa, lalu kemudian Rasulullah melakukan mi'raj, naik ke atas ke tempat Sidratul Muntaha untuk menerima perintah ibadah sholat. Orang Ternate menyebutnya dengan kegiatan Ferekie. Ferekie itu orang naik di atas puncak gunung. Apa yang dilakukan? Mereka bermunajat, melakukan sholat sunat, mereka berdoa, bermohon kepada Allah agar diberikan keberkahan untuk negeri ini. Makanya Rasulullah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, naik sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah ibadah salat. Maka orang tua-tua di Ternate juga melakukan itu sebagai bagian dari ritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari bencana. Jadi orang punya orang tua, apa yang orang lakukan saat ini? Ini galas kasih pindah apa ini? Ini terama dia ticas 2 kali. Jadi apa yang dilakukan oleh orang punya orang tua negeri ini luar biasa. Makanya orang punya falsafah yang mengatakan adat matoto agama, agama matoto kitabullah matoto jauh Allah Ta'ala. Artinya adat ini bersendi agama, agama bersendi kitabullah. Artinya ketika orang itu melakukan adat, kebiasaan yang baik yang kita lakukan, maka secara tidak sadar kita telah melakukan sebagian dari perintah agama itu sendiri. Perjalanan Isra wal Mi'raj memberikan sebuah pelajaran yang berharga kepada kita. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan puasa, Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, Allah memerintahkan kita untuk berhaji, berbuat kebajikan, apapun itu perintah dalam agama, semua itu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah salat, maka perintah itu tidak melalui perantaraan Jibril, tetapi Jibril mengawal perjalanan Rasulullah untuk menerima perintah ibadah salat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang luar biasa. Berarti salat ini sebuah ibadah yang memiliki nilai yang sangat luar biasa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ternyata umat Muhammad hari ini orang anggap biasa-biasa saja. Bayangkan dalam riwayat dijelaskan, ketika Allah memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan ibadah salat untuk umatnya, berapa waktu? 50 waktu. Begitu 50 waktu diperintahkan melakukan salat, ketika Rasulullah turun sampai di langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang engkau terima? Apa yang Allah berikan kepadamu?"
Rasulullah mengatakan, aku diberikan perintah untuk melakukan sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Nabi Musa mengatakan, ya Rasulullah, terlalu berat, umatmu tidak akan sanggup. Saya punya kaum, badannya besar, tinggi, usianya juga ratusan tahun, tetapi mereka tidak sanggup untuk melakukan ibadah sebanyak itu. Lalu bagaimana dengan umatmu? Hanya Rasulullah naik kepada Allah, minta kalau boleh dikurangi. Dapat lagi 45, turun ke bawah. Nabi Musa bilang masih terlalu banyak. Naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, tanya berapa? 30, masih terlalu banyak. Naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, tanya berapa? Masih 20, terlalu banyak. Singkat cerita, turun dapat 5 waktu. Ditanya oleh Nabi Musa, berapa waktu engkau diperintahkan melakukan sholat? Saya sudah minta kepada Allah, Allah berikan 5 waktu dalam sehari untuk sujud dan ruku kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, ya Rasulullah, masih terlalu banyak, umatmu tidak akan sanggup. Kata Rasulullah, biarlah 5 waktu ini aku terima. Aku malu untuk menghadap kepada Allah untuk minta dikurangi lagi. Tetapi nilai 5 waktu itu sama dengan ibadah 50 waktu yang Allah berikan kepada aku. Coba bayangkan dulu kalau Rasulullah terima 5 waktu. Itu berat. Saya, Pak Camat, Pak Dewan, Pak Kadis setengah mati. Begitu selesai bangun tidur, salat subuh habis, bilang mandi, selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat dulu. Begitu duduk ke bawah minum teh mau pergi kantor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terpaksa sholat lagi. Begitu di atas motor baru mau sampai kantor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat lagi. Akan terhabis-habis. Makanya 5 waktu ini sudah luar biasa. Tapi ternyata kita sebagai umat Muhammad, 5 waktu pun terasa berat bagi kita untuk sujud dan ruku kepada Allah. Padahal sholat ini jangan main-main Bapak dan Ibu sekalian. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka dipastikan seluruh amal perbuatannya pasti baik. Dan apabila sholatnya buruk, maka dipastikan seluruh amal perbuatannya pasti buruk. Jadi sholat menjadi barometer kita dalam kehidupan ini. Apakah kita orang baik ataukah kita orang jahat? Standar yang bisa dinilai itu, indikatornya adalah melihat bagaimana ibadah sholatnya. Lalu orang bertanya, tapi Pak Ustadz, ada saya pitamang di pengajian, bagaimana? Dia sholatnya bagus Ustadz, 5 waktu luar biasa, sering tahajud, sering duha, terus tapi Carlota terus Ustadz. Wah, itu kalau Carlota terus berarti coba dicek dulu sholatnya, berarti sholatnya belum benar. Bagaimana mungkin dia sujud dan ruku kepada Allah tapi Carlota jalan terus? Bagaimana mungkin dia sujud dan ruku tapi selalu masih iri kepada orang lain, masih sering menyakiti orang lain, masih sering mengambil hak orang lain? Berarti sholatnya belum benar. Betul dia lakukan sholat 5 waktu, dia mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Pada saat kalimat takbir Allahu Akbar, maka pada saat itu tidak ada yang lebih besar selain Allah. Kadang kita sholat, kita takbir, tapi pikiran kita tidak pernah hadirkan kepada Allah. Kadang kita sujud, tapi pikiran kita tidak pernah di hadapan Allah. Kadang kita ruku, tapi hati kita tidak pernah tersentuh kepada Allah. Sehingga salat ibadah yang kita lakukan hanya sebuah gerakan, mulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, tanpa ada makna yang tergores di dalam hati kita. Apalagi ibu-ibu kalau sampaian kau semalam minggu lebih setengah mati dong. Allahu Akbar. Sebentar besok malam minggu, hari Minggu, kira-kira bikin pupeda kah, bikin apa, satu apa itu? Allahu Akbar. Oh iya, tambah dengan pisang sedikit dan kasbi, kayaknya boleh juga tak apa-apa. Sami Allahu liman hamidah, kayaknya tambah pupeda sedikit ke apa. Allah. Tapi tafure subuh sama dengan Jumat, ibu-ibu, perempuan, laki-laki. Masya Allah. Amin, amin. Amin. Jadi sholat itu jangan anggap main-main bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sholat ini terus terang saya katakan, ketika kita mengangkat kalimat takbir Allahu Akbar, maka pada saat itu tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Katanya, ya Rasulullah, nasihat apa yang bisa berbicara itu?
Dan nasihat apa yang tidak bisa berbicara itu? Rasulullah mengatakan nasihat yang bisa berbicara itu adalah Al-Quranul Karim. Lalu apa nasihat yang tidak bisa berbicara itu ya Rasulullah? Nasihat yang tidak bisa berbicara itu adalah kematian atau al-maut. Hari ini nasihat yang bisa berbicara ada di dalam rumah kita, ada di tempat kerja kita, ada di musola kita, ada di masjid kita. Tetapi sejauh mana kita membaca Al-Quran dalam kehidupan kita? Kalau saya mau tanya Bapak dan Ibu dan jujur terhadap diri kita, mungkin dari kemarin atau tadi pagi sampai malam ini ada yang pegang Al-Quran kata Rada? Ada kata Rada? Ada, mungkin 1-2 orang. Tapi yang sisanya tidak ada yang pegang Al-Quran dari pagi subuh sampai malam ini, tak ada. Tapi kalau saya bertanya malam ini, dari tadi bangun tidur sampai malam ini, ada yang tara pegang HP kata Rada? Ada kata Rada? Tara ada, semua orang pegang HP. Hikmah Isra Mi'raj pada malam hari ini, saya ingin katakan, peringatan Isra wal Mi'raj yang kita lakukan pada malam hari ini adalah bagaimana kita melakukan sebuah introspeksi diri kita. Bagaimana dengan sholat kita? Kenapa saya sholat tiap waktu tapi saya hidup begini-begini terus? Kenapa saya sholat 5 waktu tapi saya masih belum bisa menjaga saya punya mulut, punya lisan? Kenapa saya sholat 5 waktu tapi orang lain masih merasa tersakiti dengan saya? Kenapa saya sholat 5 waktu tapi belum bisa menjadi anak yang saleh dan soleha? Kenapa saya sholat 5 waktu tapi belum bisa menjadi seorang suami yang saleh? Belum bisa menjadi seorang istri yang soleha? Kenapa? Coba perbaiki sholat kita. Duduk dan bertafakur kepada Allah. Mungkin kita masih sebatas gerakan yang kita lakukan, tapi belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Mungkin hanya sebatas ucapan kata-kata takbir dan salam, tetapi belum menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga semua yang kita lakukan tanpa makna, hanya sebuah gerakan dan sujud yang kita lakukan, tetapi tidak pernah langsung menuju kepada Allah. Rasulullah ketika bermunajat, ketika ditinggalkan oleh istrinya Khadijah, ketika ditinggalkan oleh pamannya Abu Talib, tahun itu dinamakan dengan tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Makanya Rasulullah diajak oleh Allah untuk menerima perintah ibadah sholat. Artinya kita sebagai umatnya, kalaulah kita bersedih dalam kehidupan kita, maka sholat menjadi sebuah penghibur bagi kita. Mi'rajnya Rasulullah yaitu menerima perintah ibadah sholat, maka mi'rajnya kita sebagai umatnya yaitu melakukan ibadah sholat. Pada saat itulah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Ini yang harus kita lakukan. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang punya kebaikan, tidak. Kita memang pernah bersalah dalam kehidupan ini, kita pernah berbuat salah, tetapi dengan sholat insya Allah kita niatkan kita menjadi orang yang baik. Karena orang yang beruntung kata Rasulullah, yaitu orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya kira inilah makna daripada peringatan Isra wal Mi'raj yang kita lakukan pada hari ini. Jangan pernah henti-hentinya untuk mengajarkan anak kita. Jangan sampai kita meninggalkan kehidupan ini, anak kita sholatnya baru 2 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan kehidupan ini, anak kita belum bisa membaca Al-Quran. Lalu apa yang akan kita harapkan dari anak-anak kita? Yang pasti doa Al-Fatihah, yang pasti doa surat Yasin tidak akan pernah sampai kepada kita nanti meninggalkan kehidupan ini, karena anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Yang pasti tidak mungkin ada doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kalau anak-anak kita tidak pernah menginjakkan kaki di masjid. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin yang ada di tempat ini, dan semoga semuanya dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita mengamini doa yang akan dibawakan oleh Ibu Nurna Haji Alamin. Kepada Ibu disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala